Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfudatul Karimah dengan NRP 50142310023 dari kelas Pancasila 33. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai praktik internalisasi nilai-nilai Pancasila di lingkungan pemerintahan berdasarkan konsep Pancasila sebagai sistem etika. Pemirsa, pemeriksaan terhadap tersangka dugaan korupsi tata kelola MBG Sony Sonjaya kembali berkembang. Kini Sony mengklaim terdapat lebih dari 40 nama yang diduga terlibat atas korupsi MBG. Sementara Kejagung kembali tetapkan satu tersangka baru. Dalam pemeriksaan terbaru, kuasa hukum Sony Sonjaya Krishna Murti mengonfirmasi sejumlah data dan percakapan WhatsApp milik Sony yang berkaitan dengan permintaan titik SPPG. Dari hasil penelusuran tersebut ditemukan penambahan nama-nama baru sehingga pihak Sony telah menyeret hingga 41 orang. Krishna menjelaskan nama-nama tersebut muncul dalam percakapan terkait permintaan titik SPPG di berbagai wilayah. Namun menurut keterangan Sony, dirinya tidak mengetahui tindak lanjut atas titik-titik yang telah diberikan, termasuk jika terjadi perpindahan atau pengalihan kepada pihak lain. Meski enggan menyebut detail nama, Krishna menyebut puluhan nama yang telah dilaporkan berasal dari kalangan politik. Sementara itu, pemirsa, Kejaksaan Agung kembali menetapkan satu tersangka baru dalam dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review, Glory Harimasi Hombing, menjadi tersangka korupsi program MBG. Glory disebut bekerja sama dengan ex-kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjual sejumlah titik dapur kepada mitra program makan bergizi gratis dengan rentan harga puluhan sampai ratusan juta rupiah. Glory juga Pancasila merupakan pedoman moral yang mengatur sikap dan perilaku penyelenggara negara. Setiap kebijakan dan tindakan pemerintah seharusnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Namun pada kenyataannya masih terdapat berbagai kesenjangan antara idealitas dengan praktiknya di lapangan. Salah satu contohnya yaitu dari video sebelumnya mengenai kasus korupsi program MBG yang saat ini masih diusut. Tindakan korupsi tersebut jelas bertentangan dengan nilai Pancasila, terutama pada sila kedua yaitu tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila kelima yaitu tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Korupsi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menghambat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Menurut saya, kasus korupsi MBG ini menunjukkan bahwa program pemerintah dan besarnya anggaran tidak akan berhasil apabila tidak dibarengi dengan internalisasi nilai-nilai Pancasila. Kasus korupsi MBG menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan, keadilan sosial, kejujuran, dan tanggung jawab belum sepenuhnya terlaksana dalam pelaksanaan program publik di pemerintahan. Oleh karena itu, perlu dilakukannya transparansi digital dengan memanfaatkan teknologi yang ada saat ini. Kemudian dapat dilakukan penguatan etika Pancasila melalui pelatihan mengenai integritas, akuntabilitas, dan etika dalam pelayanan publik, serta melakukan pengawasan yang efektif dapat menjadi langkah penting untuk memastikan setiap program pemerintah benar-benar digunakan demi kesejahteraan rakyatnya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.